Gini kan salah mulai. Oke, 1, 2. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada Bapak Guru kita, hormat, gerak. Enggak gerak. Selamat pagi, salam bahagia. Semoga hari ini lebih baik dari kemarin. Kita mulai dengan semangat pagi. Luar biasa. Terima kasih. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Kita ambil dari materi minggu lalu. Kita berbicara mengenai pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Yang mana di dalam pasar ada 4 komponen utama. Ada penjual, ada pembeli, ada harga dan produk. Kemudian pasar minggu lalu kita sudah bahas ada pasar abstrak, tidak nyata, kemudian pasar nyata. Apa bedanya? Kalau dia di pasar nyata adalah pertemuan antara penjual dan pembeli langsung. Tapi kalau di pasar abstrak tidak nyata, maka penjual dan pembeli tidak bertemu, tapi difasilitasi dengan aplikasi. Jadi apa keuntungan dan kerugiannya? Kalau dia di pasar nyata, keuntungannya adalah kita bisa melihat produknya langsung, apa yang dijual, apa yang ditawarkan kita bisa lihat langsung. Kalau di pasar abstrak tidak nyata, mungkin saja barang yang ditawarkan akan berbeda dengan yang akan dijual. Hari ini kita membahas dulu ini penjual, pembeli, kemudian harga, kemudian produk. Apa tujuannya? Apa motivasinya? Motivasinya adalah hari ini kita bisa melihat langsung bagaimana penjual pembeli bertemu, kemudian saling menawarkan harga sampai kemudian terjadi transaksi jual beli. Maka hari ini teman-temanmu yang nantinya akan melakukan praktek jual pembelian dan penjualan di pasar, kita akan melihat bagaimana mereka melakukan pembelian dan penjualan dengan menggunakan 2 metode. Yang pertama, apa artinya? Ketika kita melakukan pembelian non tunai, tapi kita wajib menyediakan uang sebagai alat tukar. Kalau di tunai, kalau dia di non tunai, maka ini hari ini yang mulai digalakkan pemerintah. Artinya pemerintah sudah mulai membatasi penggunaan uang tunai untuk peredaran uang agar tidak terlalu banyak. Maka digunakan alat atau aplikasi yang bisa menampung atau mewadahi pembelian non tunai. Jadi hari ini kita lakukan praktek langsung teman-temanmu akan melakukan bagaimana pembelian secara tunai dan pembelian non tunai. Dan bisa jadi apa? Saya ulang, Bang. Hari ini kita akan melihat
temanmu melakukan praktek pembelian di pasar, di mana satu berperan sebagai penjual, satu sebagai pembeli, kemudian ada produk yang ditawarkan oleh si penjual, kemudian nanti ada harga yang diminta oleh si pembeli, kemudian ada harga yang ditawarkan oleh si penjual, maka terjadi transaksi jual beli dengan pembayaran tunai. Oke, silakan. Selamat pagi Ibu, selamat datang di Warung Bahagia. Ada yang bisa saya bantu? Pagi juga saya ingin mencari sayuran untuk dimasak pagi ini. Baik Bu, silakan dilihat dulu sayurannya. Daun bijinya satu ikat berapa Bu? Satu ikat 2.000. Tomatnya satu buah berapa Bu? 1.000 Bu. Saya ingin membeli daun bijinya satu ikat dan tomatnya 2 buah ya Ibu. Belanjaannya totalnya 4.000 ya Ibu. Terima kasih, uangnya pas. Iya, kita lihat di akhir praktek yang dilakukan temanmu adalah ketika penjual dan pembeli bertemu pada harga yang sama, maka temannya akan mendapatkan produk yang diinginkannya. Pembelajaran kedua, praktek kedua yang dilakukan oleh temanmu hari ini adalah penggunaan pembayaran non tunai, di mana hari ini temanmu mempraktekkan penggunaan QRIS. QRIS adalah salah satu pembayaran non tunai yang dianjurkan pemerintah dengan tujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Artinya QRIS diharapkan lebih efisien, lebih efektif dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia. Kita saksikan temannya melakukan praktek. Selamat pagi Ibu, selamat datang di Warung Bahagia. Ada yang bisa saya bantu? Pagi Ibu, saya ingin mencari sayuran untuk dimasak di rumah. Baik Bu, silakan dipilih-pilih dulu ini sayuran apa? Saya ingin bayar satu ikat. Yang satu ikannya 2.000 ya Bu. Saya ingin tomat per buah Ibu. Tomat per buahnya 1.000. Saya membuat acara di rumah. Saya ingin 20 kilo tomat, 6 ikat daun ubi, sama 10 ikat terong. 6 ikat daun ubi harganya 12.000 ya Ibu. Harga tomat 1 kilonya 12.000. Tidak boleh kurang Ibu. Boleh Bu, 10.000. Jadi 200.000 20 kilo ya Bu. Dan terong 8.000 per kilonya. Totalnya 262.000 ya Ibu. Ibu ingin membayar tunai atau non tunai? QRIS Ibu. Sudah terkirim ya Bu? Terima kasih ya Bu, nanti saya kirim sayurannya ke Bu. Terima kasih ya Bu. Oke, apa yang bisa kita ambil dari teman yang melakukan pembayaran tunai? Artinya lebih efektif, lebih efisien, artinya transaksi dilakukan secara cepat. Kan? Jadi temannya tidak perlu membawa uang tunai untuk melakukan transaksi jual beli. Terima kasih. Pembelajaran hari ini kita tutup dengan refleksi bahwa pasar akan terjadi jika ada penjual, ada pembeli, ada harga, ada produk. Kemudian yang kedua, jika terjadinya transaksi jual beli, hari ini kita sudah dimunculkan ada pembayaran secara tunai, ada pembayaran non tunai. Jadi jika diberikan pilihan dua, maka pembayarannya tunai ataukah pembayarannya non tunai. Ada untung dan ruginya, maka diharapkan oleh pemerintah hari ini dengan pembayaran non tunai, maka uang yang beredar di masyarakat akan jauh lebih sedikit. Kemudian peningkatan perputaran ekonomi dengan menggunakan pembayaran non tunai akan jauh lebih cepat. Kita akhiri materi hari ini dengan ucapan selamat pagi.